Nah, ini untuk pertama kita akan mendownload WebMPP yang berisi EPS, MySQL, dan PHP, serta Composer untuk mengelola dependensinya. Nah, ini setelah di-download. Nah, ini file yang sudah di-downloadnya ada dua, itu aplikasi WebMPP dan Composernya. Untuk WebMPP-nya kita coba install. Nah, di sini saya sudah terinstall. Kemudian kita install untuk Composernya. Kita next saja, tunggu sampai instalasi berhasil. Nah, ini udah berhasil, kita klik finish. Kemudian kita pergi ke folder untuk mencari lokasi file PHP-nya. Nah, kita akan copy lokasi si filenya. Kemudian kita masuk ke bagian sistem variabel. Advanced, maksud dari advanced system, environment variable di bagian sistem variabel, dan mencari variabel path untuk memasukkan file yang telah copy tadi. Nah, tujuan setting environment ini adalah agar sistem operasi mengenali perintah PHP dan Composer dari command prompt di folder manapun, tanpa perlu menulis path lengkap setiap kali menjalankan perintah. Nah, kita coba buka untuk command prompt-nya. Di sini kita akan masuk ke direktori www untuk membuat folder project yang akan dibuatnya. Nah, kita akan membuat project yang bernama ujian. Nah, Composer memanggil tool Composer create/project adalah subperintah untuk membuat project baru dari template package. Laravel/Laravel adalah nama package skeleton resmi dari Laravel di packages.org. Nah, dan tujuan dan ujian adalah nama project yang akan dibuat. Nah, saya skip untuk instalasinya karena lumayan lama ya, dan ini udah berhasil dibuat si folder project ujiannya. Nah, ini kita akan masuk ke localhost untuk membuat database baru bernama DB ujian. Nah, ini database-nya udah terbuat ya, udah dibuat. Kita kemudian masuk ke VS Code-nya untuk membuka folder project yang tadi dibuat melalui command prompt komputer. Kita cari di mana letak tempat
si folder projectnya. Nah, di sini ketemu ujian. Setelah itu kita masuk ke file env. Nah, di file env ini ada db connection jenis database yang dipakai. Kemudian ada db host atau alamat server database, db port, MySQL default database. Nah, nama database yang dituju kita ubah menjadi db ujian yang tadi kita buat. Nah, db username dan db password adalah kredensial akses MySQL default 1pp. Nah, setelah itu kita buka terminal untuk melakukan migration. Nah, migration di Laravel berfungsi sebagai version control struktur database. Dengan migration, kita bisa mendefinisikan struktur tabel dalam bentuk kode PHP sehingga mudah dibagikan ke developer lain, dijalankan ulang di lingkungan berbeda, dan dilacak perubahannya seiring waktu tanpa perlu membuat tabel manual lewat PHP MyAdmin. Nah, ini migrationnya sudah sukses. Nah, ini PHP serve. Nah, ini untuk menjalankan built-in development server Laravel. Kita kopas saja langsung ke browser. Nah, di sini saya menggunakan Laravel dengan versi 12. Nah, ini Ctrl C untuk menghentikan server tadi. Nah, ini kita coba untuk membuat migrasi. Tabel mahasiswa. Membuat migrasi tabel mahasiswa. Nah, tabel migrasi sukses dibuat. Kita langsung cek di bagian folder database di migration. Nah, di sini udah ada bentuk tabel di database-nya. Nah, ini saya menyesuaikan struktur tabel dengan sesuai dengan soal yang diminta. Nah, routing ini berfungsi untuk memetakan URL yang diakses user ke logika aplikasi tertentu. Nah, biasanya ada di metode di controller. Routing menentukan apa yang terjadi ketika user mengakses suatu alamat di aplikasi. Nah, di sini saya masih menyesuaikan struktur tabel sesuai dengan yang diminta oleh soal.
Kemudian jangan lupa untuk di save ya. Nah, ini ada kegunaan model view dan controller. Model mempresentasikan tabel database dan berisi logika untuk mengambil, menyimpan, atau memanipulasi data dalam database. Nah, view adalah bagian tampilan yang dilihat oleh user, biasanya berupa file blade berisi HTML. Kemudian controller adalah penghubung yang menerima request dari routing, memproses logika, nah kadang juga lewat model, lalu mengirim data ke view untuk ditampilkan. Nah, di sini saya udah membuat beberapa file berupa view halaman login, kemudian dashboard, dan saya membuat folder siswa yang berisi form tambah dan edit siswa. Di sini ada controller. Nah, untuk di web PHP saya membungkusnya dengan middleware. Middleware merupakan lapisan filter yang memproses request sebelum sampai ke controller atau setelah respon dibuat. Middleware bisa digunakan untuk memeriksa apakah user sudah login, membatasi akses, login, dan sebagainya. Nah, ini saya udah membuat indeks PHP untuk tombol edit dan hapus di tiap baris mahasiswa. Mahasiswa. Kemudian di sini udah ada routing ke halaman daftar mahasiswa dengan kode root get. Kemudian routing ke form tambah siswa dengan menggunakan create. Nah, di sini ada routing controller dan model proses tambah siswa. Sini saya sudah membuat file model mahasiswa. Yang kemudian di webnya ditambahkan root post mahasiswa kelas store. Nah, kemudian jangan lupa di controller juga ditambahkan public function store-nya juga. Nah, di sini udah ada update untuk proses update siswa, dan jangan lupa saya menambahkan juga function update di controllernya. Nah, ini untuk dashboard Blade PHP-nya. Untuk tampilan dashboard saya di sini menambahkan tombol delete untuk menghilangkan data dari tabel atau untuk mendrop tabel. Mendrop data yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir ini untuk logout, saya sudah menambahkannya root post di file web, yaitu root post logout, dan tidak lupa saya menambahkan public function logout di controller juga.